Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi auzubika min hamazati sayatin wa auzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 424. Dan malam hari ini kita kembali kedatangan lagi Mas Abrang. Dan malam hari ini kita akan open discuss. Malam hari ini kita akan banyak berdiskusi tanpa topik, nggak ada arahnya kemana, pokoknya kita mengalir malam hari ini. Dan sudah masuk lebih dari 250 pertanyaan Mas Abrang. Kemarin aku polling di YouTube sama di Instagram dan pertanyaannya udah banyak banget. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, kita sapa dulu narasumber kita malam hari ini. Apa kabar Mas Abrang? Sehat, Sehat? alhamdulillah. Tapi belum update OS. Oke. OS apa nih? Update virus. Update Fir. Ada teman yang itu, yang apa namanya? Setiap ada virus baru dia update lagi OS-nya, update lagi. Untung saya pakai yang virus lama, paling lama belum update lagi, alhamdulillah. Jadi nggak kena ya? Kayak enak. Oke, Matur suwun Mas Abrang sudah kembali lagi hadir ke Dialog Positif. Dan saya rasa banyak banget yang nunggu gitu ya, banyak banget yang pengen dengar Mas Abrang, pemikiran-pemikiran dan seterusnya. Dan malam hari ini seperti biasa teman-teman yang di Instagram Live, yang di YouTube, yang di Zoom apalagi gitu, kalau mau bertanya, mau berdiskusi atau mau mengapresiasi, boleh raise hand, boleh chat. Dan malam hari ini kita akan banyak berbicara tentang apapun gitu ya, kita akan banyak free talk. Tapi dari 250 pertanyaan Mas Abrang, kalau aku bagi gitu ya, kalau aku diagramkan pertanyaan-pertanyaan netizen ini terbagi jadi 4 golongan besar Mas Abrang. Yang pertama itu bicara tentang fenomena crazy rich, itu nomor satu Mas Abrang. Gimana kaitannya tentang kripto, terus gimana kaitannya tentang machine trading lah, apa dan seterusnya, itu gimana. Terus yang kedua tentang, wah ini menarik sih. Yang keduanya yang banyak juga adalah tentang masa depan agama katanya Mas Abrang. Gimana tuh masa depan agama, itu yang kedua. Dan yang ketiga ini juga lebih menarik lagi sih, ini banyak banget, lebih dari 30% tentang kayaknya belum dapat jodoh, gimana tips mendapatkan jodoh. Itu tolong tanyain sama Mas Abrang gitu. Dan yang keempat yang banyak juga, dan ini lebih dari 10 atau 15% tentang gimana cara mendapatkan kecerdasan gitu. Itu intinya kurang lebih seperti itu gitu. Gimana caranya mengakumulasi kecerdasan-kecerdasan yang ada untuk kita masukin ke diri kita, untuk outputnya juga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, kira-kira topiknya banyaknya itu Mas Abrang. Jadi mungkin kita akan mulai dari yang paling pertanyaan paling tinggi. Dan teman-teman, seperti biasa ya, ini yang mau raise hand boleh, yang chat juga boleh. Nanti pokoknya kita akan banyak berdiskusi malam hari ini. Oke. Mungkin Mas Abrang boleh dikasih komentar dulu tentang lajunya teknologi gitu ya. Kita bicara tentang blockchain, kita bicara tentang kripto, kita bicara tentang NFT, kita bicara tentang robot trading dan seterusnya. Di mana menjadi lifestyle si Crazy Rich kemarin juga mulai seru gitu ya kira-kira. Nah, fenomena apa sih, dan gimana teknologi ini apakah jadi mendrive kita untuk jadi jadi invest, terus jadi lifestyle-nya jadi lebih tinggi. Dan ya balik lagi ya, dalam tanda petik semua yang ditawarkan itu adalah uang, kekayaan, harta, macam-macam lah, yang intinya adalah flexing yang outputnya membawa kita jadi tergiur gitu. Gimana Mas Abrang, menurut pendapat Mas Abrang tentang fenomena ini? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Teman Mas Abu sudah diberi kesempatan lagi. Kali ini dalam konteks diskusi ini, saya rasanya tanya apa aja ngeri. Oke, ini tadi ngomong tentang crypto, crazy rich dan segala macam ini tadi, fenomena yang cukup baik. Ini tidak bisa dipotret satu demi satu. Dan ini saya terus terang saya bingung approach-nya dari mana ini, karena ini ada hubungannya dengan pertumbuhan society, dengan psyche kita, perkembangan teknologi. Ini interplay-nya banyak, interplay antar apa ya, bisa dikatakan antar meme culture sama meme genetik. Meme pada konsep yang sebelah diri kita, bagaimana kita bisa yang kita adap dari orang itu kan yang membangun culture. Jadi saya dikasih guide Mas Adi. Oke, Mananya ini? Mas Abrang, mohon maaf, Mananya ini? ini ada beberapa yang mungkin di aku juga suaranya agak agak nggak clear. Boleh mungkin sebentar kita cek dulu ya. Halo, Ini tes, kayaknya, tes, coba lagi. tes, Nah, tes, sip. tes, tes. Oke, mantap. Lumayan. Oke. Sip, mantap. Mohon maaf ini di luar agak hujan deras banget, jadi oke.
Sip, mantap Mas. Oke, terima kasih. Monggo, lanjut. Aman ya Masnya ya. Aman, aman. Oke, oke. Nah, saya dikasih guide Mas. Mulai dari mana dulu? Crazy Rich itu bukan source, bukan sumber ya Mas. Kalau dia punya konsumen, berarti kita juga dalam hati, dalam tanda petik, kita juga punya potensi kenapa melihat itu sebagai salah satu fokus yang bersama kita lihat. Ternyata dalam hati kita juga masuk pada hierarki kekayaan itu ternyata sangat penting juga walaupun di bawah sadar. Makanya ketika ada yang flexing tentang itu kita ketarik karena tidak bisa dihindari. Yang kita tertarik itu sebenarnya menurut saya yang apapun yang kita tertarik karena dia punya refleksi terhadap idealis yang kita inginkan, sebuah idealisme yang kita inginkan, sadar tidak sadar ya, sadar tidak sadar kita punya idealisme tentang diri itu idealnya gimana ya. Nah, ketika ada sesuatu refleksi di luar yang merefleksikan salah satu ideal kita akan tertarik di situ. Jadi kalau ngomong kenapa Crazy Rich kemudian mendapat begitu banyak perhatian dan audiens dan seterusnya, ini ternyata idealisme ternyata pandangan ideal manusia tentang masa depan saat ini salah satu yang paling dominan adalah bagaimana menjadi kaya cepat tanpa banyak usaha. Kalau gini, kaya cepat Ya. tanpa banyak usaha. Serendah-rendahnya energi mendapatkan income sebanyak-banyaknya gitu ya. Sebanyak-banyaknya ya. Jadi hidup pada obses, gimana? Hidup pada ambisi. Maksud saya begini ya. Itu pada ambisi. Saya tidak punya pandangan negatif terhadap ambisi. Ambisi boleh, tapi ada juga yang disebut sebagai realisme. Kamu boleh punya ambisi bahwa kamu kenal 1.000.000 orang, tapi kemudian realismenya nggak mungkin loh. Mungkin dari ambisi cita-cita setinggi langit, tapi juga ada realistisnya. Nah ini kadang-kadang kalau kemudian kita punya idealisme yang kita tonton sama orang, kita seolah-olah dekat untuk mendapatkan yang kita ambisikan tanpa berpikir langkah atau sistem yang harus kita bangun untuk mencapai yang realistis bisa didapatkan. Nah ini kan ya itu turunannya banyak banget yang dalam tanda petik menurut saya menunjukkan ketidaksehatan lah dalam tanda petik. Ketidaksehatan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah ini saya perlu digait arahnya kemana, karena problemnya dari tanya bebas itu saya nggak punya frame kotak tema, jadi bisa nggak sesuai dengan yang diinginkan nanti. Oke, mungkin kita akan mulai pandangan tentang investasi yang baru yang menggiurkan, cepat kaya dengan energi yang rendah. Apakah itu sudah mulai jadi lifestyle untuk kan anak-anak muda gitu ya sekarang kalau kita bicara for the next generation gitu. Dan ya balik lagi itu kan robot trading juga berkaitan sama teknologi yang semakin tinggi gitu. Nah, artinya apakah ada perubahan perubahan isme atau perubahan kesadaran atau perubahan keinginan gitu dari generasi dengan teknologi yang sekarang ya dengan kripto lah, dengan mesin trading robot dan seterusnya gitu. Nah itu ada perubahan fenomena apa sih Mas Abrang? Silakan. Saya tidak melihat perubahan. Kalau ngomong perubahan pada manifestasi kemungkinan kita bisa melakukan sesuatu ya. Tapi yang fundamental lebih jauh adalah ternyata kita masuk sesuatu tanpa paham itu bias kognitif kita sangat kuat. Simpelnya gini aja lah, sederhananya lah. Kan tidak, misalnya mau pasar saham, mau kripto, dan seterusnya. Itu adalah sebuah game. Ini sederhana kita analisis sedikit lah, sebelum masuk ke situ. Ini adalah sebuah game, di mana tidak ada produksi money di situ. Yang ada di dalam situ adalah orang-orang yang memang sudah punya resources tersebut. Artinya, ketika ada yang menang mendapatkan banyak, pasti ada yang mendapatkan, ada yang kalah juga, yang kehilangan duit di situ. Itu probabilitasnya, nggak bisa ngomong 50-50 nih, ada probabilitas besar nih. Dan kenapa kita tidak punya awareness bahwa ketika masuk di situ, ada kemungkinan kalah, tidak hanya ada kemungkinan menang. Itu langkah pertama untuk hati-hati dan kemudian tidak langsung nyemplung begitu saja. Ternyata efektif nih, menunjukkan kekayaan karena kemudian kita tertutupi sama mimpi kita tanpa melihat realitas permainan ya gamenya. Dan biasanya gini yang paling banyak tertipu, mohon maaf saya ngomong, karena kamu masuk pada sebuah game yang kamu tidak benar-benar paham pada game tersebut. Kalau kemudian sekarang kripto pada koin micin, dalam tanda petik gitu ya, token micin yang gampang cari duit cepat, saya melihatnya ini evolusi baru dari gambling, gitu aja sebenarnya. Evolusi dari gambling ini penjelasannya tapi lebih panjang ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa semua cryptocurrency atau semua blockchain adalah gambling. Tapi ada partnya di situ yang gambling. Ini kita tidak bisa menghentikan teknologi berkembang terus. Yang harus dikejar adalah pemahaman kita terhadap permainan yang baru, terhadap teknologi
Karena semua teknologi itu enable us to do something Hmm. beserta resikonya. Kalau kita Hmm. tidak bisa mengakses itu, kita nggak bisa, misalnya gini, kita tidak bisa menang hanya berdasarkan optimis saja dalam sebuah game apapun. Kita tidak bisa menang berdasarkan doa aja, doa aja. Kita harus mengetahui benar-benar game itu sumber daya apa yang bisa memenangkan game tersebut, misalnya gitu. Jadi menurut saya yang paling saya garis bawahi adalah rushness, apa keterburu-buruan kita untuk masuk sebuah game yang didorong oleh mimpi yang mungkin tidak realistis. Lagi-lagi kemampuan untuk melihat diri kita sendiri, hati-hati terhadap langkah kita sendiri. Saya tidak ngomong melangkah, boleh atau tidak. Saya ngomong kalau kamu masuk game, understand the game. Otherwise, kamu akan jadi apa namanya? Jadi korban aja nih, kan gitu. Hmm. Ini misalnya Ponzi scheme misalnya, kita udah paham Ponzi scheme seperti apa, makanya dia berubah bentuk, misalnya gitu. Ini bisa jadi ini adalah Ponzi scheme yang berbeda. Ini ada beberapa token yang memang mekanismenya sebenarnya mau Ponzi scheme yang lebih kompleks. Kita aja yang nggak bisa apa namanya tidak menganalisis secara mendalam kan. Nah ini garis bawahnya sebelum yang lain-lain adalah balik-balik pada kualitas diri Mas Abdul menurut saya. Pada informasi yang menyediakan cara untuk kita bereaksi secara cepat, kita jadi tidak terlatih untuk melamban, tidak terlatih untuk berhati-hati, tidak terlatih untuk apa namanya menganalisis secara detail sebelum meresikokan diri masuk pada sebuah game. Oke. Oke. Nah, sekarang kan berarti yang penting adalah bagaimana kewaspadaan kita terhadap sesuatu yang baru gitu ya, Mas Abrang. Sekarang kan dengan teriming-iming pengen cepat kaya apa dan lain-lain, terbukti si Crazy Rich ini juga sekarang kan juga mengumpulkan banyak sekali gitu ya dan memudahkan gitu. Nah, kira-kira kompabilitas apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya dengan teknologi yang semakin canggih ini, dengan yang kita nggak bisa, tadi Mas Abrang bilang nggak bisa kita tolak gitu. Nah, apa sih, apakah harus ada self awareness kah? Apakah kita benar-benar harus bisa, ya balik lagi ya, ujung-ujungnya kan menjaga diri itu dalam tanda petik dalam kesinambungan teknologi ini seperti apa sih Mas aktualisasinya? Silakan. Analisisnya sebenarnya ini kan asesmen resiko, Mas. Jadi kalau kita masuk pada sesuatu, ikut pada sebuah game tertentu, itu kan kalau kita tidak mengetahui gamenya, kita tidak akan bisa mengakses resikonya. Jadi sebelum masuk ke, misalnya kita kasih contoh real ya, kemudian langkahnya gimana? Oke, mau main apa nih? Mau main kripto. Kamu tahu nggak dunia kripto seperti apa? Kamu tahu nggak tradingnya gimana? Apa yang mempengaruhi naik turunnya? Kripto itu sebenarnya merepresentasikan apa? Apakah dia koin, apakah dia token? Teknologinya berhubungan dengan apa? Literasi dikit, misalnya kalau kripto salah satu yang lebih mendalam lagi, kamu lihat smart kontraknya ngapain sih dia? Kalau dia tidak punya fundamental fungsi baru, kamu invest pada sesuatu yang memang gambling. Tapi ada kripto kita yang memang merepresentasikan sesuatu konsep ideas yang baru. Kalau kamu mau panjang mainnya, main yang memang representasi ide baru. Tapi kalau memang mau quick money misalnya, oke, main micin. Walaupun kamu juga harus tahu resikonya. Yang menang berapa, yang kalah berapa. Dari 1.000 pemain, kamu bisa bagian dari yang menang, bisa bagian dari yang kalah. Nah, ini kemauan untuk menahan diri sampai pada sebuah posisi resiko yang bisa kamu ambil, itu tidak mudah karena didorong sama mimpi yang luar biasa itu tadi. Mimpi kaya cepat dan mudah, kita secara intrinsik juga pengen cepat kaya dan mudah. Seperti tumbuh, kita tumbuh, oh gampang ini sepertinya, wait. Kalau dalam pengalaman hidup, kalau misalnya gini, oke, di track dulu. Kalau sesuatu kayaknya terlalu mudah, harusnya dicurigai loh. Karena kalau semuanya terlalu mudah, kenapa tidak semua orang melakukan? Kan Iya. gitu. Iya. Apa itu kadang-kadang kemudahan datang karena kita tidak paham. Oh, cuma gini doang kok. Semua menurut saya orang yang menyepelekan sesuatu, ini gampang kok. Gitu aja kok dibikin rumit kok. Apa gini aja kok. Cuman masuk aja kok. Itu yang meremehkan itu menurut saya adalah punya kesalahan fatal dalam tanda petik karena dia meremehkan sesuatu yang dia tidak punya cukup kapasitas untuk meremehkan sesuatu. Nah ini posisi dangerous nih, karena semua hal pasti ada resikonya. No freelance dalam hidup, nggak ada yang gratis dalam hidup. Kalau kita nggak tahu harus bayar pakai apa, hati-hati. Dia bisa ngambil sesuatu yang kamu tidak bersedia membayar sebenarnya kan gitu. Oke.
Benar, Pak. Itu menarik ya, kalau terlalu gampang juga harus diwaspadai ya. Itu juga gimana tuh terlalu gampang semua orang harusnya bisa gitu. Oke, pandangan Mas Abrang sendiri tentang cryptocurrency gitu misalkan gitu ya, tentang cryptocurrency dengan kedepannya gitu, sekarang ada Bitcoin apa dan lain-lain. Apakah ini akan changing the world gitu? Apakah ini akan happening secepatnya pakai ke Indonesia gitu misalkan atau dunia ini seperti apa sih perubahan-perubahan menuju kepada Bitcoin, cryptocurrency, blockchain dan seterusnya gitu Mas Abrang? Silakan. Oke, saya untuk menjelaskan ini berarti agak panjang sedikit untuk mengetahui petanya ya. Hmm, Ada dasar dari statement saya. Kalau cuma statement sederhananya gini, ini masa depan. Tapi yang oke. mana? Setannya kan di detailnya nih. Nggak sesederhana ini masa depan. Kita harus tahu perbedaan antara cryptocurrency, blockchain, token, koin, itu semua kenapa kosakatanya berbeda? Karena merepresentasi konsep yang berbeda. Oke, konsep yang paling layer bawah itu ideas yang disebut sebagai blockchain. Blockchain itu datang dari sebuah masalah. Masalahnya gini, dulu saya nggak perlu narik ke paper yang 97 ya. Saya menarik dari kasus PayPal aja. Ceritanya PayPal itu kan servis untuk mengirim duit. Ya. Misalnya kita ngirim duit 25.000. Terjadi skandal bahwa ketika si A mengirim si B mendapatkan 25.000 dan si A tidak berkurang apapun duitnya. Nah, ini kan terjadi transaksi yang ini duit datang dari mana nih 25.000 nih? Hmm. Oke, transaksinya gimana kita bisa mempercayai? Karena buku besar transaksi hanya dipegang oleh otoritas tertentu. Bank memegang ledger buku besar transaksi dari keuangan, kan gitu. Tapi kita nggak tahu. Jadi pertanyaannya sederhana, kita tahu kalau dibohongin atau enggak gimana? Orang kita nggak boleh buka buku ledgernya kok. Kita nggak boleh. Kalau kamu tiba-tiba nulis pakai keyboard 2 juta rupiah tiba-tiba ada di layar, kita semua menganggap dia punya 2 juta rupiah. Karena sekarang jumlah rekening itu juga cuma angka ya. Sangat Hmm. mudah pakai keyboard loh. Hmm. Terus kita Hmm. tahu dari mana bahwa duit itu tidak hanya ditulis, tapi memang benar-benar ada duit. Kita harus tahu buku besar nih. Kita harus tahu buku besar ledgernya, buku besarnya yang bisa kita lihat bersama sehingga semua orang bisa memverifikasi kan ceritanya gitu. Jangan tersentral ke bank sehingga disebut sebagai konsep decentralized. Ayo kita agar tidak mensentralkan. Nah, kemudian lahirlah teknologi blockchain. Saya nggak perlu terlalu detail ngomong teknikal, tapi intinya gini, buku besar yang tadinya dimiliki oleh bank, itu jadi dimiliki oleh semua orang. Miner bisa mengakses semuanya. Sehingga tidak bisa ada satu orang ngarang duit segini. Karena semua orang ikut ngawasi. Artinya di sini beda utamanya adalah penguasanya jadi bank, tadinya penguasanya bank, sekarang penguasanya bukan siapa-siapa. Kita semua ikut ngawasi satu sama lain. Nah, ini translasinya pada banyak hal. Misalnya, konsep kita percaya pada wakil rakyat, itu kan sama. Kita nggak tahu dia ngapain juga. Kita percaya pada... Nah, ini semua representasi yang pegang big ledger, ini sedang kita ragukan bersama nih. Kebetulan yang ditabrak pertama adalah pada konsep ekonomi. Sehingga ada teknologi yang namanya blockchain, decentralized, di mana konsepnya adalah buku besar itu bisa kita akses bersama, kita bisa verifikasi bersama. Sehingga tidak ada satu orang pun, satu kekuatan pun yang lebih besar dari semuanya. Kita sama rata di sini. Jadi kan Oke. konsep yang menarik. Itu konsep yang ingin demokrasi capai, tapi tidak mampu dalam tanda petik kan gitu. Hmm. Sehingga ada wakil rakyat dan seterusnya. Itu kan konsep kesetaraan yang cita-citanya ke sana tapi belum sampai nih sekarang. Blockchain Oke. menyediakan cara untuk itu. Oke. Oke, terus kemudian di atas teknologi blockchain itu baru ada yang namanya cryptocurrency. Nah, cryptocurrency itu koin itu seperti Ethereum, seperti Ya. Tejos. Bitcoin, Ya. nah, dan segala macam. Itu Hmm. dia memang ideasnya merepresentasikan seperti currency. Nah, kalau dulu currency itu ada backingnya, maksudnya ada backingnya dia merepresentasikan resources beneran nih. Ini merepresentasikan emas berapa misalnya gitu. Artinya currency-nya ada backingnya. Nah, blockchain ini mayoritas adalah alat transaksi yang tidak ada backingnya. Backingnya adalah kepercayaan manusia. Saya Hmm. sebenarnya gini juga,
itu sebenarnya resources paling besar kepercayaan itu. Kalau menurut saya, cuman dianggap sebagai abstrak kan sekarang belum dianggap seberharga emas itu kepercayaan kan gitu. Nah, koin-koin ini tadi ada juga yang pakai backing, misalnya USDT itu memang ditempelin sama backingnya dolar misalnya gitu. Dan jangan lupa Mas, seminggu coba lihat berita ke belakang seminggu ini. Amerika sudah mendorong digital dolar. Hmm. Jadi jadi masuk ke situ juga keseretnya. Kita semua keseret ke situ nggak akan bisa nih, nggak akan bisa apa namanya menghindari itu. Di atas kan enak ada network blockchain, terus kemudian ada koin currency, terus kemudian koin ini bisa bikin infrastruktur ini tadi bisa bikin tokennya di atasnya. Kalau token itu bikinnya 10 menit selesai. Itu yang bisa sebut tadi sebagai koin micin. Token micin, semua orang bisa bikin, ayo buang, ayo beli, terus di exchange. Ini cuma adu kepercayaan aja nih. Siapa yang naik, terus kemudian ditarik. Itu sekali mainan bisa, yang paham dunianya ya, itu dorong orang-orang. Saya tahu beberapa penjahat yang sekali main bisa dapat 8 miliar. Apa? Dia jualan mimpi, bukan dia menang, dia tahu persis permainannya, sehingga dia tahu persis cara bagaimana mendapatkan duit. Jangan lupa, yang menang mungkin 2, yang kalah bisa 30.000. Yang dinaikin 2 itu semua orang jadi pengen. Dan kalau mainnya nggak sampai jual sawah, mungkin itu dianggap sebagai oke lah, kalah belajar gitu. Tapi jangan lupa, kan harus tahu gamenya. Nah, di sini menariknya adalah token ini bisa representasinya macam-macam nih. Ada representasi dari rasa terima kasih. Misalnya ada contoh Hood Coin misalnya. Itu representasi dari pinjem-pinjeman barang, Mas. Dalam satu community misalnya satu RT kan nggak harus semua punya tangga. Ada satu orang yang punya tangga, tapi bisa dipakai oleh semua. Nah, itu bisa pakai koin Hood misalnya. Aku pinjem tanggamu, tak kasih koin Hoodku. Koinnya tidak menjadi resources, tapi menjadi budi. Aku hutang budi sama kamu loh. Aku karena pernah minjemin tangga. Kita tahu tangganya terakhir di siapa. Sehingga kalau rusak tahu gimana untuk dandanin bersamanya. Ini seperti duit, tapi dia tidak merepresentasikan sumber daya seperti uang. Tapi dia merepresentasikan baik budinya. Ya kan? Itu kan menarik, interesting. Jadi ada itu potensi pengembangannya luar biasa. Dan sekarang ini terakhir dan sekarang teknologi blockchain itu masuk pada era kalau saya menyebutnya sebagai Cambrian Explosion. Cambrian Explosion itu kita teknologi baru terus muncul banyak banget ide-ide bumbuan yang nanti akan semakin dewasa kemudian akan jadi sedikit lagi. Hanya yang benar-benar yang bertahan. Micin-micin akan hilang semuanya nanti. Karena kan banyak yang hilang, hanya beberapa yang bertahan. Kalau sekarang yang kita bisa dalam tanda petik yang paling kuat ya Bitcoin, dia nggak akan hilang tuh karena dia yang pertama kan gitu. Tapi kalau misalnya nggak perlu nyebut nama nggak enak ya, nyebut nama koin apa misalnya gitu, itu bisa naik bentar terus turun, naik bentar terus habis itu hilang nggak ada yang dengerin lagi. Steemit misalnya naik itu turun nggak ada yang denger lagi. Karena memang bukan didesain untuk solving problem, ya didesain untuk ngambil duit orang-orang yang nggak paham. Memang ada modus seperti itu. Mas Abrang sendiri tertarik nggak sih untuk terjun, untuk maksudnya invest lah, untuk ikutan atau untuk beli? Mas Abrang sendiri pribadi gitu tertarik nggak? Atau udah atau belum atau gimana kira-kira? Saya mendalami dunia ini cukup lumayan. Dari awal saya mengikuti ini. Mengikuti perkembangan tentang blockchain ini. Dan saya memilih masuk mana itu. Saya paling tertarik dengan ide blockchain adalah representasi terhadap human interaction-nya di situ. Apakah saya main di sini? Saya tidak konsentrasi main di sini. Mungkin saya bisa dikatakan saya bisa main. Tapi saya harus milih resource otak saya mau dipakai di mana. Karena kalau saya sudah memilih main ini bisa ngabisin 1 hari 4 jam jadi bisa ini. Dan saya merasanya maneman. Maksudnya sayang. Saya mending pakai otak saya untuk ngerampungin simbolik daripada karena menurut saya itu impact-nya lebih besar daripada mainan. Tapi jangan lupa Mas, saya punya rencana juga untuk mengeluarkan koin, tapi juga mengeluarkan token juga, tapi dengan konsep yang jelas sebagai sosial mungkin utility coin itu lebih detail lah. Tapi intinya simbolik akan masuk ke situ juga, nggak bisa dihindari masa depan.
Anyway, kalau kita bicara blockchain kan ini juga udah keluar dari otoritas ke apa reach dari negara gitu ya misalkan. Kalau kita bicara blockchain kan udah benar-benar keluar dari law gitu Nggak ya bisa hukum diregulasi. nggak bisa diregulasi. Nah, apakah ini akan jadi new world order berikutnya, Mas Abrang? Gimana menurut Mas Abrang? Well, misalnya gini mas, di blockchain ada yang konsep yang disebut sebagai DAO, Decentralized Organization. Hmm. Jadi cara organize-nya beda nih sama yang sudah ada sekarang nih. Itu bisa menjadi contender untuk menggantikan yang sekarang misalnya gitu. Ya, ini interplay-nya menarik mas, masa depan. Misalnya saya melihatnya gini. Ini hipotesis ya, saya melihatnya gini. Misalnya dulu agama sebagai kepala dari society. Tapi ketika setelah Renaissance, agama kalah dominan dengan state. Negara lebih bisa mengontrol society daripada agama. Agama pada personal level, pada komunal level yang lebih kuat pada negara. Ini nanti sama kok. Ini akan turun yang dominan, kemudian blockchain berikutnya. Kemungkinannya gitu. Negara nggak akan hilang, tapi kekuatannya tidak akan seperti ini. Oke. Nggak bisa dihindari. Oke. Nah, sekarang mungkin Mas Abrang ada tips untuk ya sekarang lagi marak gitu ya supaya tadi tuh ya memanfaatkan ketidaktahuan orang ngambil gitu ya. Ya, kita tahu yang Apa? dua yang memanfaatkan yang ketidaktahuan kan duitnya diambil lah dalam tanda petik gitu ya. Yang dua naik banget yang puluhan ribu kita nggak tahu itu rugi banget gitu. Nah, tips and tricks Mas Abrang supaya kita tuh nggak gampang ketipu gitu ya dengan ya iming-iming lah dengan kemudahan-kemudahan. Kira-kira apa sih yang harus kita upgrade tuh knowledge-nya kah, kesadarannya kah atau gimana? Silakan. Knowledge. Nomor satu knowledge, nomor dua kedewasaan mental. Karena nggak bisa kamu mainan duit kayak gitu pakai hati yang gampang kecewa. Lihat merah sedikit kejang. Lihat hijau seneng banget, lihat merah sedikit kejang. Kamu main apa nih? Mau main spot trading, mau menyediakan liquidity, mau main future, mau main leverage, apa? Banyak game itu kompleks gamenya, dan saya tidak mungkin bisa ngasih tips yang berguna buat Anda. Tips saya adalah belajar, itu dunia yang kompleks itu. Ayo read, belajar. Kalau kamu tidak merasa nyaman dengan dunia, jangan masuk. That's it. Kalau kamu pengen benar-benar pengen masuk, cari teman yang memang sangat paham dan kamu bisa percaya. Kamu ikuti aja dia. Oke. Kan gitu kemudian. Ini bukan hal yang mudah ya, jelasin. Ini dunia kompleks dan everyday ada ideas baru. Ini berkembang terus ini. Anyway, Simbolik apa kabar, Mas Abrang? Gimana nih? Masih dikejar mas, masih apa namanya? Ya kita tetap dengan semangat awal, kita masih mengerjakan, kita masih mengejar. Ini saya sudah beberapa waktu mulai mengimplementasikan beberapa framework untuk sistem everyday yang di dalam Simbolik, tapi belum tak rilis ya Pak, yang versi itu. Gimana untuk tadi itu, yang pertanyaan nomor 4 urusan kecerdasan itu gimana ngelompok mempelit informasi, mata dan seterusnya. Saya mulai implement ini sudah beberapa minggu terakhir. Sekalian ngetes. Oke. Terus banyak yang nanya kapan ada di iOS katanya, Mas Abrang. Ya, sabar doakan. Semoga pertengahan tahun lah. Semoga semuanya lancar. Oke, sip. Mudah-mudahan Simbolik lancar terus. Terima kasih Mas Abrang. Saya rasa untuk yang nomor 1 oke ya, cukup kompleks dan yang paling penting kita juga terus harus waspada sesuatu yang baru, rumit, terus panjang. Intinya adalah kalau terlalu gampang untuk dapat juga harus direnungkan gitu ya. Jangan mentang-mentang gampang sikat, jangan. Oke, mungkin kita lanjut. Indikator pertama untuk hati-hati. Kok gampang ya? Ini pasti aku yang nggak paham. Soalnya sekarang kan trendingnya tuh gitu, investasi kaum rebahan Mas Abrang. Rebahan tapi duit muter terus gitu. Itu menarik. Aduh, ininya jalan. Rebahan ininya jalan. Oke, sip Mas Abrang. Ini kayaknya kita langsung loncat ke nomor 4 karena sangat relate banget gitu tentang ini gitu ya, kecerdasan. Nah, gimana sih, ini banyak banget pertanyaan yang ditanyanya gini, intinya adalah bagaimana Mas Abrang mendapatkan sebuah kecerdasan untuk pribadi gitu ya, untuk sendiri gitu, meng-capture semua keilmuan sehingga mendapatkan sebuah kefahaman. Mungkin kalau kita bicara dengan konteks yang namanya hikmah gitu ya, yang nanti akhirnya jadi idea, jadi apa dan seterusnya, mungkin ada runtutan yang bisa disampaikan ke kita supaya kita bisa meniru dalam tanda petik juga ada tips and trick untuk capturing knowledge, dari knowledge menuju kepada sesuatu produk atau end product yang bermanfaat gitu. Silakan Mas Abrang. Saya mending ngomong truth ini berarti ya. Karena gini, ada truth yang nggak enak, ada truth yang bisa dikejar. Truth pertama, pemahaman itu rezeki. Rezeki fahma.
apa kita mau ngejar kayak apa kalau nggak dapat rezeki pemahamannya nggak akan paham. Itu di luar kontrol kita. Nomor 2, lotre yang lain. Sejak lahir, jangan lupa bahwa ketika bapak sama ibu membuat kamu pemenang, kamu adalah pemenang lotre dari 3 juta sperma yang lain. Jadi kita sudah di-set dari awal bahwa kita punya maksimal kapasitas, kita punya proclivity, kedekatan tertentu pada sifat. Ada yang gampang stres, ada yang gampang marah, ada yang gampang kapasitasnya besar, ada yang senang menerima informasi baru, ada yang nggak senang menerima informasi baru, milih mengolah apa yang ada. Itu semua ada gunanya dalam society. Saya ingin mengatakan bahwa sifat yang berbeda itu tidak ada yang negatif. Semua ada gunanya pada society kalau tempatnya tepat. Jadi nggak semua orang harus cerdas juga. Karena kalau semua cerdas dan terbuka, itu nanti nggak ada yang ngurusin hal-hal yang remeh, kan gitu. Jadi kita melakukan sesuatu intinya bukan pada seperti orang lain gimana yang saya inginkan, tapi seperti kapasitas yang saya miliki dan saya maksimalkan sehingga saya pada posisi bisa memaksimalkan potensi untuk hidup dan bekerja dengan bahagia. Kata kuncinya bahagia kok. Bahagia setiap orang berbeda. Oke. Sekarang kita ngomong pada metodologi ilmu itu tadi. Mungkin saya natanya dari gini. Ini pemahaman yang saya miliki. Ada data, ada informasi, ada pengetahuan, ada insight, ada wisdom. Itu tingkatnya berbeda. Data adalah sesuatu yang available bisa kita ambil. Misalnya ada berapa lukisan di situ, itu data. Tapi tidak semua kita ambil karena tidak semua punya makna buat kita. Ada data jumlah rambutnya Mas Abu berapa, tapi itu nggak ada gunanya buat saya mau berapa. Saya punya tahu rambutnya 3 triliun, ya buat apa juga maksudnya? Nggak cukup olah banyak kan gitu aja cukup. Nah, ketika informasi itu punya makna buat kita, ketika data itu punya makna buat kita, jadilah dia namanya informasi. Nah, jadi punya makna buat kita. Jadi ada sebab untuk kita mengumpulkan data-data tersebut karena dia punya makna buat kita. Oke, kalau kita sudah punya informasi, kita menggunakan informasi itu untuk memecahkan masalah. Informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari itu kemudian disebut sebagai pengetahuan. Jangan rancu, orang informasinya bisa sangat banyak tapi tidak bisa menggunakan untuk kehidupannya. Ahli agama apal Quran, apal hadis, semua buku besar apal, tapi hidupnya marah-marah terus, nggak setuju sama sana sini. Apa kalau dia tidak informasinya tidak bisa memecahkan masalah dalam dirinya, gimana dia bisa memecahkan masalah untuk orang lain? Jadi pengetahuan, kalau mau belajar kaya, bukan pada orang soleh, orangnya pada orang yang kaya. Kenapa? Karena ilmunya sudah dipakai untuk terbukti dalam dirinya. Sehingga pertanyaan, saya sholat terus kok nggak kaya-kaya? Itu pertanyaan yang bodoh. Kan gitu. Oke, jadi kalau pengen kaya jangan disuruh sholat gitu ya dalam tanda petik ya, bukan sholatnya gitu ya intinya ya. Nggak gitu dong, logika arusnya nggak gitu. Aku pengen hidup saya tenang. Apakah kemudian kamu belajar pada siapa nih? Oke, saya belajar pada kiai. Nanti dulu. Kamu lihat orangnya, yang kamu pengen pelajari bukan titelnya. Yang kamu pengen pelajari adalah pengen tenang. Lebih baik kamu belajar sama tukang sapu yang hidupnya tenang. Karena dia, walaupun ilmunya sedikit, dia bisa memakai ilmu itu untuk memecahkan masalah dalam dirinya. Keren. Itu lebih berharga daripada informasi yang tidak bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Kan gitu intinya. Keren Mas Abraham, keren. Oke, lanjut. Terus kemudian ketika kita sudah bisa memecahkan masalah, gini, kemudian kita menemukan titik-titik penting. Itu yang disebut sebagai insight. Misalnya, apa ya contohnya? Kita masak. Masak bermacam-macam. Cara memecahkan masalahnya, masak nasi goreng, masak soto, apa dan segala macam. Tapi orang yang sangat ahli masak, dia bisa melihat makanan baru tanpa belajar dan dia bisa menginterpolasi gimana ya cara bikin itu. Karena dia tahu sifat panas, dia tahu sifat kalau cuka ketemu sama cabai itu pedesnya bisa berkurang atau berubah nih. Tapi ketika ditambah MSG jadi lebih intens nih rasanya. Nah, dia tidak hanya melakukan imitasi, tapi dia know why, tidak hanya know how.
tapi know why. Jadi dia akan ketemu titik-titik itu tadi, titik-titik yang penting, kunci untuk bisa mempropagasi, untuk bisa menggunakan metode memecahkan satu masalah untuk bisa menjadi banyak masalah. Itu kan jadi titik-titik kuncinya ketemu, garis merahnya ketemu. Nah, ketika garis merah ketemu itu titik-titik menjadi sebuah supra sistem, itu yang kemudian disebut sebagai wisdom. Oke, dengan dasar pengetahuan itu, berarti yang perlu kita lakukan adalah tidak hanya mengumpulkan informasi, tapi mengkonstruksi menjadi alat untuk bisa kita gunakan memecahkan masalah. Artinya apa? Hidup itu ilmu gue kelakuannya kan laku. Jadi kalau kamu tidak pernah menggunakan ilmu untuk memecahkan masalah, jadi itu nggak akan berguna buatmu. Karena yang diingat oleh kepala itu hal-hal yang berguna kok, itu otomatis. Kalau hal nggak berguna pasti cepat lupa. Tapi kalau sesuatu berguna pasti nempel. Itu apa namanya biologis kita memang seperti itu, apa namanya caranya. Jadi kalau kita punya ilmu, cuma kita ingat-ingat aja nggak ada gunanya, cepat lupa pasti. Makanya itu digunakan. Tapi gini, dalam satu hidup berapa masalah sih yang menunjukkan apa namanya yang bisa berapa masalah yang kita hadapi sehingga kita bisa menggunakan semua informasi yang kita miliki. Kan kita hidup nggak semua punya begitu banyak masalah walaupun semua orang punya masalah. Makanya itu ada gunanya ketika mendapatkan informasi terus kita mensimulasi siapa sih dulu yang pakai informasi ini untuk memecahkan masalah apa sih. Terus kita meletakkan diri di situ. Oh, kalau saya kayak gini, saya akan menggunakan ilmu ini untuk ini. Nah, sebenarnya kalau mau nanya bagaimana saya mengumpulkan informasi, bagaimana saya bisa membangun pemahaman seperti ini adalah tanpa henti merekonstruksi ilmu. Terus-terusan. Ada informasi masuk, saya rekonstruksi ini buat apa ya? Tabrakan sama yang itu atau enggak ya? Itu ada koherensi sama ini atau enggak ya? Karena kalau membelok ke agama, esensi dari tauhid menurut saya pada level yang di bawah yang lebih bawah, kita ketahui kesadaran bahwa ini semua satu. Salah satu sifat dari kesatuan adalah ada yang disebut sebagai koherensi, integrasi. Jadi semua konsep itu terintegrate pasti. Kalau kita masih menidakkan satu tanpa tahu integrasinya pada apa yang kita miliki, jangan ngomong tauhid dulu deh. Kan gitu. Jadi ini mencari tauhid sama mencari pemahaman sama mencari ilmu itu sebenarnya satu garis, bukan garis yang berbeda. Kalau garis berbeda, berarti kamu nggak akan sampai ke tauhid sama sekali, wes. Karena tauhid itu encompass semuanya ya. Arahmu kemanapun cari pasti akan menemukan tauhid. Ketika dorongannya adalah integrasi dengan rekonstruksi informasi, rekonstruksi ilmu, masalah yang dihadapi, sehingga menurut saya, kenapa agama ngomong orang terbaik adalah orang yang bermanfaat, itu karena manfaat itu sama dengan memecahkan masalah. Ketika kamu berani memecahkan masalah, otomatis hidupmu pintere, ketangguhannya, kedewasaannya itu otomatis akan terdorong semua gitu sebenarnya. Oke, keren sih Mas Abrang. Ini dari data naik ke informasi, masuk ke dalam pengetahuan, nanti dapat insight yang outputnya adalah wisdom, yang kenapa capturing agama akhirnya kebermanfaatan ya ujung-ujungnya adalah ke situ. Tadi sih yang paling menohok adalah kalau mau belajar tenang, ya mau sama tukang sapu yang dia tiap hari bisa tenang daripada kita ke orang yang berilmu yang justru belum tentu dia bisa tenang gitu ya. Itu poin itu menarik banget sih Mas Abrang, dan itu sangat sangat penting sekali. Nah, balik lagi Mas Abrang, kalau kita bicara tentang tauhid itu tadi adalah integrasi, berarti kan ujung dari semua apa yang kita cari dalam konteks pengetahuan itu kan kalau kita mau tarik ke agama adalah ujungnya ke Tuhan, gitulah kira-kira. Nah berarti kan nggak ada dikotomi antara ilmu agama, ilmu sains, ilmu dunia, ilmu akhirat apa dan lain-lain, semuanya tuh menjadi satu kesatuan. Nah, gimana tuh menurut Mas Abrang dalam penyatuan antara sains, agama, tauhid lah, tasawuf lah, dan semuanya lah keilmuan itu yang sekarang tuh seakan-akan dikotomis gitu Mas Abrang, silakan. Penyatuan tuh bukan melebur menghilangkan sifat yang disatukan ya. Kalau menyatukan kopi sama air, bubuk kopi sama air jadinya air kopi, itu menyatukan yang menghilangkan sifat masing-masingnya. Kan itu. Tapi ada menyatukan kayak kita menyatukan baju sama celana menjadi bagian dari penutup badan. Ini kan jadi integrasi, jadi sebadan semua pada fungsinya masing-masing yang tepat untuk melengkapi kelengkapan integrasi tersebut. Nah, kalau ngomong menyatukan agama dan sains, jangan dibayangkan bahwa mereka melebur jadi satu, tapi mereka melengkapi, coherence. Mereka ada gunanya pada tempatnya masing-masing. Problemnya adalah menjelaskan tempat masing-masing itu tidak sederhana. Karena kalau saya ingin menjelaskan secara kompleks, nanti pasti ada yang
banyak apa namanya di komentar YouTube nanti gitu aja ruwet amat sih mikirannya. Padahal kalau kita mau tahu itu mau nggak mau harus menggali dalam ini. Hmm. Kenapa tidak ketemu? Karena kita belum menggali cukup dalam kan sesederhana itu. Ada orang yang memilih untuk prejudis terhadap itu. Beda kok mereka. Kalau kamu orang agama dan ngomong mereka berbeda dan tidak bisa disatukan, secara implisit kamu ngomong tauhid tidak mungkin terjadi loh. Paham nggak kamu dengan premis itu? Kamu Hmm. sendiri dengan premis agamamu nggak paham. Hmm. Orang sains yang ngomong tidak menyatukan, pertanyaannya apakah dia cukup tahu tentang premis agama untuk bisa membuat judgement terhadap agama? Padahal sains sendiri, itu kan etosnya kan pengetahuan, pengen mencari yang tidak tahu. Kamu tidak bisa punya pendapat tentang sesuatu ketika kamu belum mempelajarinya. Gimana kamu bisa ngeritik Quran kalau kamu belum pernah membaca dan menganalisis sampai selesai? Itu nggak valid juga dari sudut pandang apa namanya sains juga. Jadi Hmm. kalau mau punya orang yang berani ngomong pendapat bahwa ini tidak bisa disatukan, ini punya statement gini, itu statement berat loh. Kamu cukup paham pada kedua sisi atau enggak? Itu bisa Hmm. statement kesombongan, ada bisa statement pemahaman. Hmm. Nah, menurut saya ngajaknya, ayo dipahami dua-duanya nih. Karena tidak, ini dua sistem body yang besar luar biasa ini, body pengetahuan agama dan body pengetahuan sains. Dan ini berangkat dari asal yang berbeda. Mereka punya aksioma berbeda, mereka punya kriteria kebenaran berbeda, yang dua-duanya useful. Hmm. Saya gampangnya gini, saya pengen ngambil dari sudut pandang yang mudah dipahami, jadi sudut pandang utilitarian. Ini analogi ya, gampangnya gini. Dalam hidup, kita tuh gampangnya dibagi menjadi dua area. Sebutnya gitu aja ya. Ada sesuatu yang kita sebut sebagai project, ada sesuatu yang kita sebut sebagai area. Hmm. Ini konsep yang ngomong pertama si Tiago Forte. Jadi gini, project adalah sesuatu yang kita kerjakan dan ada garis finishnya. Kita mengerjakan skripsi, kita mengerjakan bikin event, kita webinar kayak gini, ada titik selesainya. Jadi semua yang kita lakukan untuk proyek tersebut berhenti ketika proyek itu sudah selesai. Oke. Ada area yang namanya, ada pilihan lagi yang namanya area. Area itu sesuatu yang kita maintain terus-menerus. Seperti olahraga. Menjaga kesehatan itu nggak ada selesainya. Emang sampai kapan? Saya mungkin kalau udah mati nggak bisa melakukan, ya. Tapi kan kita nggak ngomong setelah minggu depan saya nggak olahraga lagi. Saya sudah sehat, kan nggak bisa gitu. Jadi kan jelas nih, sesuatu itu masuk area, kamu maintain terus-menerus, atau project untuk menyelesaikan sebuah masalah yang spesifik. Pertanyaan saya sederhananya gini, agama itu masuk area atau masuk project? Kamu ibadah itu untuk maintain terus-terusan atau untuk menyelesaikan sebuah project. Jadi kan nggak make sense kalau agama ditanggung jawab, suruh menjawab project. Misalnya gini, saya pengen jadi PNS, saya sholat terus-menerus kok nggak diterima ya. Loh, menjadi PNS itu adalah project, sementara sholat itu adalah area. Kita cari contoh yang lain, areanya misalnya olahraga. Saya sudah olahraga giat kok nggak masuk PNS ya? Kan lucu. Apa hubungannya olahragamu setiap hari sama masuk PNS? Jadi jangan-jangan ibadahnya Kan cuma nggak masuk olahraga akal. gitu ya Mas Abrang? Kan maksud saya gini, olahraga sama Heeh. ibadah di satu area yang sama, Iya di iya, satu pilihan iya. yang sama, yang namanya area. Itu Hmm. kamu lakukan tanpa harus ada proyek apapun. Karena Hmm. gini juga, kalau olahragamu nggak beres, kesehatanmu nggak beres, kamu juga akan kesulitan menyelesaikan proyek. Kalau kamu sakit-sakitan, gimana kamu bisa menyelesaikan skripsi? Makanya ada yang harus di-maintain, yang namanya olahraga untuk maintain fisik, agama untuk maintain ketenangan hati, kejernihan pikiran, penataan psikologi. Itu saya bisa menjelaskan panjang lebar tentang apa namanya cara dalam tanda petik trik agama untuk membuat dirimu lebih baik tanpa kamu tahu diolah ngapain. Tapi itu kan sesuatu yang di area. Nah, science itu letak utamanya di project karena dia jelas menyelesaikan masalah apa, Dua-duanya punya tempat sendiri-sendiri yang kalau dikawinkan itu luar biasa. Misalnya gini Mas, peneliti, aku pengen menemukan cara untuk bikin sapi kepalanya dua, entah sebabnya apalah. Misalnya gitu. Itu kan sebuah project. Dia akan menggunakan sains. Tapi pada percobaan ke-100 bisa dia putus asa. Ketika orang punya agama, dia melakukan percobaan itu, tujuannya bisa digeser. Saya tidak hanya urusan project, saya pengen tahu limitasi dari ciptaan Tuhan.
Dia nggak sampai 100, dia bisa nyoba sampai 3.000 nggak berhenti bisa dia. Jadi Daya tahannya spiritnya justru jauh itu malah agama itu membawa spirit dia supaya di tengah-tengah stuck gitu dia punya areanya gitu ya, keluar dari project gitu ya Mas Abrang ya. Dia jadi seperti bahan bakaran, seperti chassisnya. Kalau chassisnya kuat, dia bisa travel lebih jauh, dia bisa lebih stabil untuk melakukan apapun. Gitu. Jadi sains sangat membantu untuk project apa yang ingin kamu capai, prediksi. Tapi daya tahanmu dibantu oleh agama, daya tahan personal maupun daya tahan society. Kalau daya tahannya lemah, ya sainsnya ya paling seberapa jauhnya jalan sih, kan gitu. Jadi ini sangat membantu dua-duanya. Saya nggak paham kalau kamu mau menghilangkan agama, itu useful kok, dua-duanya useful. Apa harus ditabrakin? Mungkin ada cabang-cabang dari agama yang urusannya project. Wirid 30.000 kali Al-Masud untuk dapat jodoh misalnya. Ada misalnya begitu. Saya nggak paham mekanisme agama untuk project itu, saya nggak paham. Karena rentang yang dibuat oleh agama kan sampai akhirat. Kalau untuk dipakai dunia itu, ya mungkin ada trik-trik cheat code gitu yang saya nggak gitu paham. Tapi coding apa namanya cheat code hidup, tapi maksudnya general thinkingnya seperti itu. General thinkingnya kan seperti itu pemahaman. Oke, keren Mas Abrang. Terus ini ada pertanyaan lucu sih. Terus kalau kemarin pawang hujan itu project atau area katanya Mas Abrang. Pawang hujan itu jelas-jelas project. Gimana tuh Mas Abrang, silakan. Karena objektif dia jelas, finish dia jelas, hujannya tidak turun sampai acara selesai. Jadi dia tidak akan menjadi pawang hujan ketika acara sudah selesai. Jelas itu bahwa itu project. Jadi kalau ditanya metode dia apa sih? Sebenarnya metodenya scientific juga dia. Dalam tanda petik ya scientific ya. Dia punya metodologi yang tidak ngawur juga. Saya nggak ngomong valid atau tidak ya. Tapi faktanya juga gini, bahwa hampir semua acara outdoor ada yang itunya kok, pawang hujannya kok. Cuman kamu nggak tahu aja, tapi hampir semua di dunia pasti ada pawang hujannya. Kenapa? Apakah itu berhasil? Apakah itu benar bisa terjadi? Bukan. Urusannya gini, kalau ada satu hal yang membuat kemungkinan itu terjadi, hujan tidak turun, cost-nya rendah, walaupun probability-nya cuma 5%, ngapain nggak dipakai? Itu urusan efektivitas saja, itu bukan urusan kepercayaan agama, urusan sains enggak. Ini urusan membalans antara probabilitas sama cost. Itu aja sederhana. Kalau ya dia ya paham ya maksud saya. Ini enggak fundamental, ini logik aja sederhana. Oke, thank you Mas Abrang. Wah, asik nih ya. Hari ini kita dapat 4 tingkatan dari data sampai insight, dan analogi project sama area tuh keren banget sih Mas Abrang. Itu banyak menjawab hal-hal yang sulit gitu kita letakkan mana project mana area, sehingga kita juga ya balik lagi ini mungkin akan masuk ke dalam masa depan agama gitu ya. Ketika agama itu yang balik lagi ya nggak bisa dihilangkan juga dalam tanda petik, karena ya ketika disatukan kita tahu mana project mana area. Nah, tapi sebelum ke situ ini udah banyak. Silakan, ada yang mau ditambahin dulu Mas Abrang? Oh iya, saya mau nambahin sedikit. Ini sebenarnya metodologi nata hidup yang disebut sebagai para. Apa namanya? Ini nanti bisa kita pakai di simbolik. Salah satu yang saya latihkan di simbolik adalah bagaimana nata hidupmu dengan mengkategorikan actionmu. Ini ada area, ada project, ada resource, ada archive, dan seterusnya lah. Project, area, resource, sama archive. Itu ada pemetaan yang berbeda yang nanti bisa dipakai di simbolik. Saya memang desain simbolik untuk bisa mengimplementasi ini juga nanti. Bikin hidup lebih efektif gitu loh. Wah, mantap Mas Abrang, mantap. Pokoknya mudah-mudahan cepat beres deh. Thank you Mas Abrang, terima kasih banyak. Oke teman-teman, sahabat Dialog Positif dimanapun berada, mungkin ini ada ya udah yang resen juga udah banyak gitu ya yang nanya langsung di sini. Saya rasa dari perjelasan Mas Abrang dari start sampai sekarang itu udah dari ratusan pertanyaan yang masuk, saya rasa udah banyak menjawab juga gitu ya kira-kira. Oke, kita akan ke yang resen dulu. Yang pertama adalah Ibu Anca. Silakan Bu Anca. Selamat malam Mas Abrang, Mas Abu. Ya. Mas Abrang, kan kebetulan Mas Abrang masih muda ya. Nah, dari sudut pandang Mas Abrang melihat fenomena lunturnya budaya Nusantara yang semakin hari semakin terkikis dengan teknologi yang semakin cepat seperti tadi yang sudah dijelaskan. Itu kalau dari sudut Mas Abrang itu bagaimana? Terus seandainya yang kedua ya, bagaimana jika kecerdasan anak ini melebihi rata-rata, tapi dia dihadapkan oleh krisis kepercayaan? Nah,
Maksud saya pada saat masa barang pengalaman di waktu belajar di Kanada dulu ya, kalau di sana itu apakah anak harus dikonseling dulu atau bagaimana? Terima kasih Mas Abrang. Terima kasih Mas Abu. Oke, thank you Bu Anca. Jadi yang pertama tentang bicara lunturnya kebudayaan, yang kedua tentang kecerdasan sama self confident kali ya. Gimana Ya. tuh untuk apa namanya balancingnya gitu. Oke, hatur nuhun Bu Anca, terima kasih. Monggo Mas Abrang silakan. Budaya itu tidak ada kecuali manusia menghidupkannya. Jadi dia tidak bisa kita bayangkan bahwa dia adalah entitas sendiri. Dia hanyalah efek dari perilaku manusianya. Dan budaya tidak, manusia pasti berbudaya, cuman budaya yang mana. Gitu. Dan ini menurut saya fakta yang harus kita sadari dan kita berdamai dengannya. Dengan majunya zaman, masih ada yang hilang dan ada yang bertahan. Pasti. Kedengeran nggak? Geledeknya gede banget, sorry. Iya, itu geledek gede banget. Oke Mas, lanjut. Maaf, kaget saya tadi. Oke. Jadi pasti ada yang hilang, ada yang ada yang berganti dan seterusnya. Apakah itu sayang? Ya, sayang. Seperti gini, misalnya candi itu yang tadinya fungsinya sebagai pemujaan, ketika zaman sudah berganti, ya kalau tidak dialihfungsikan dia akan hilang. Dia dialihfungsikan menjadi tempat wisata, dia jadi tetap ada candinya, walaupun budayanya terhadap candi itu berubah. Nah, itu juga terjadi pada budaya-budaya nggak cuma Indonesia, dimanapun. Saya tidak mau mendikotomikan bahwa teknologi buruk dan budaya baik, karena teknologi juga sangat bisa membantu preservasi budaya. Dengan ada, misalnya, agar tidak punah sebuah tarian, tinggal di syuting, direkam, taruh YouTube, dia hidup selama server YouTube nggak down, ya tetap ada terus, misalnya gitu, kan bisa membantu. Menurut saya yang harus kita cari adalah koordinat bagaimana dua itu bisa koeksis. Hidup bersama nih, saling membantu. Bahwa nanti akan ada yang tetel bahwa nanti ada yang berkurang, itu resiko yang harus kita hadapi bersama. Kita hidup pada zaman yang berbeda sehingga budayanya juga mengalami adaptasi. Itu bagian dari beradaptasi terhadap lingkungan dan sesuatu yang baru. Ini yang paling gerah memang biasanya pasti orang-orang yang sudah berumur. Kenapa? Karena dia mengetahui terusnya kebenarannya adalah ketika dia muda. Misalnya tanyain gini, coba tanyain lagu favoritmu apa? Nanti didata, Mas. Lagu favoritmu masing-masing apa? Dan ditanyain, lagu itu didengarkan umur berapa? Itu rata-rata. Itu ketika mereka mendengarkan umur dari umur 25 sampai 32. Lagu yang didengarkan di rentang itu akan bertahan sampai tua, dianggap sebagai lagu terbaik sepanjang masa. Nah, ini bukan urusan lagunya, tapi urusan kognitif manusianya ketika terekspos terhadap informasi. Nah, saya menyadari keresahan orang yang lebih tua tentang budaya itu. Bukan berarti saya tidak peduli pada budaya, saya merasa ada wisdom dalam budaya itu. Dan saya yakin mekanisme alam di mana wisdom yang memang universal, dalam keadaan apapun dia akan tetap bertahan. Karena apa sih budaya itu sebenarnya? Yang maksudnya bukan seni budaya yang tari-tariannya, tapi budaya wisdom yang kita hidupi bersama ini apa sih sebenarnya? Menurut saya begini, agak panjang sedikit ya, tapi agar kita lebih mendalam, apa sih budaya dan fungsionalnya seperti apa? Ini budaya pada culture value ya, bukan budaya pada tari-tarian ya, maksudnya bukan tari-tarian atau bentuk-bentuk gitu ya, tapi yang kita hidupi. Jadi gini menurut saya Mas Abdul, manusia itu kan punya value yang berbeda, punya nilai yang berbeda. Nilai yang berbeda itu yang dia percayai sebagai berharga buat dia pegang nilainya, value nilainya itu. Kemudian nilainya itu digunakan untuk membedakan benar salah, maka lahirlah moral. Kemudian benar salah itu diaksikan, dilakukan, itu yang kemudian disebut sebagai etik. Ada value, ada moral, ada etik. Setiap orang berbeda, kan gitu. Nah, karena setiap orang berbeda, tapi juga ada bagian yang sama. Kumpulan manusia di mana value, etik dan moralnya sama, itu akan tumbuh menjadi culture. Nah, gitu. Jadi garis merah di antara penduduknya tersebut. Jadi dia hanya hidup ketika ada garis merah itu terjadi. Itu juga berguna buat kita karena kalau kita lagi bingung, maksudnya kita lagi bingung, kita lagi nggak tahu harus ngapain, kan sangat berguna untuk pegangan sama culture.
sama ajaran. Kenapa? Karena itu garis merah yang sudah dibuktikan oleh banyak orang. Kalau saya nggak tahu harus kemana, mending pegangan itu dulu deh, kan gitu. Nah, apa namanya, budaya ini bergerak terus, nih. bergerak terus, dan dia akan berubah. Nah, ini yang take with grain of salt, ya. Karena harus di ini. Karena culture ini bergerak karena dia garis merah yang bekerja di society. Ketika dia bergerak dengan waktu, ini kan juga ada garis merah di antara waktu. Yang bergerak di society ini tadi. Ini kompleks nggak? Paham maksud saya? Yang Ya. ini yang bergerak universal di sepanjang waktu itu ditangkap pada yang disebut sebagai ajaran agama. Jadi dia perasaan dari culture tersebut. Jadi kalau agama direpresentasikan dengan culture tertentu, sebenarnya dia mendegradasi, dalam tanda petik ya, mendegradasi value sebenarnya dari agama. Karena value agama seharusnya dia menjadi garis merah dari culture, across time, across space. Bukan hanya pada kumpulan manusia. Kalau kumpulan manusia jadinya culture, kumpulan culture jadinya value yang ada di agama tersebut. Sehingga dia bisa menjadi fondasi untuk generasi selanjutnya. Kan mekanismenya gitu. Jadi saya gini, apa namanya, yang perlu dikhawatirkan bukan budayanya, tapi kemampuan manusianya untuk beradaptasi terhadap keadaan, terhadap perubahan. Budaya ada yang luntur, nggak bisa dihindari, karena pelakunya juga bergerak. Tapi yang harus kita eman dan kita sayangkan itu value-nya, bukan representasi dari manifestasinya. Ini mungkin tidak menjawab ya, tapi saya mencoba menjawab pada level truth yang saya pahami. Mungkin tidak populer jawabannya dan cukup kompleks, tapi menurut saya ini yang bisa saya tawarkan ini bisa lebih berharga daripada jawaban yang generik. Apa menurut saya seperti itu. Oke, keren sih Mas Abrang. Itu tadi menggambarkan bahwa saripati daripada culture-culture yang sudah terjadi jadilah suatu agama gitu, di mana itu dinamis. Nah, menariknya kalau kita bicara bahwa culture itu adalah dinamis dan terus bergerak gitu, apakah agama juga terus bergerak? Yang di mana nih ya? Sekarang juga konteksnya adalah kadang-kadang pengen mengembalikan ke keotentikan yang seperti dulu gitu misalkan. Padahal zamannya maju gitu. Gimana tuh Mas Abrang? Gini Mas, kira-kira kita ngomong culture itu dinamis, tapi ada fundamental yang tidak dinamis. Biasanya yang dinamis kan ada layer-layer juga. Yang dinamis itu biasanya pada level manifestasi, tapi pada level value itu tidak bergerak. Misalnya gini, penghargaan terhadap life, bahwa membunuh itu buruk misalnya, itu cross time juga tidak akan bergerak itu, karena itu aksiom yang difondasi itu. Jadi menurut saya agama itu kurang dipotret menuju fondasi karena esensinya sebenarnya pada fondasi situ agama itu. Menurut saya seperti itu. Dia tidak bergerak. Yang bergerak representasi dan pemahaman di layer berikutnya. Itulah kenapa Quran nggak ada update versi 2, versi 3, versi 4 gitu ya Mas Abrang. Karena value-nya ya begitu-begitu terus. Iya, karena value-nya begitu terus. Itu 5 menit tapi agak kompleks, tapi menunjukkan apa itu ya. Nggak apa-apa Mas ya. Oke. Manusia itu harus punya strategi untuk menghadapi society. Karena dalam society ada yang namanya hierarki. Hierarki mana tinggi, mana rendah. Hierarki dalam society itu banyak. Macam-macam. Ada sifat manusia yang kompatibel dengan gimana agar dia bisa naik hierarki itu. Ada sifat manusia yang kompatibel untuk naik di banyak hierarki. Ada kompleksnya gitu lagi. Nah, sifat-sifat manusia dan perilakunya untuk naik pada kemungkinan banyak hierarki yang bergerak sepanjang waktu, itu yang ada dalam esensi agama. Kalau motret Quran dengan itu, kamu sukses dalam bidang apapun. Karena dia adalah metodologi untuk naik hierarki, menemukan dirimu sendiri across time, across space. Yes. Tapi itu yang tidak mudah, dan menurut saya tidak banyak yang ngomong tentang ini, karena kita masih dominan pada dogma, bukan pada value yang lebih mendalam dari agama, dari Quran. Nah ini ada variabel lain yang saya harus menceritakan agar tidak dianggap sebagai kok terlalu mudah ya gitu, karena pasti ada catch-nya nih, pasti ada gini. Quran sendiri kan premisnya untuk semua orang di umat manusia di muka bumi. Jadi level berbicaranya secara eksplisit pasti disesuaikan dengan populasi terbanyak. Populasi IQ terbanyak, which is bukan untuk orang pinter, which is bukan untuk orang
yang terlalu bodoh, tapi orang yang sedang agar semua orang bisa paham. Itu value paling permukaan. Nah, ini tadi yang fundamental value ini tadi tidak bisa diajarkan dengan yang sederhana ini tadi, dan tanda petik yang diajarkan, yang diomongkan untuk mengingatkan, nggak boleh curi apa dan seterusnya. Ini perlu digali oleh orang-orang yang memang dikasih lotre sama Tuhan untuk bisa menggali. Jadi yang spektrum yang di atas ini, dia yang sebenarnya pun bisa menggali bahwa itu untuk kemudian membuat fondasi sistem agar bisa dilakukan oleh yang di tengah-tengah ini untuk bisa lebih optimal menghadapi keadaan masa depan. Dan saya kompleks, nanti kalau nonton YouTube-nya agak dilambat-lambatin karena saya ngomongnya agak padat ini tadi. Tapi semoga poinnya across lah. Ada kompleksitas itu juga. Oke. Terima kasih Mas Abrang, terima kasih. Mungkin yang kedua quick respon aja tentang kecerdasan anak dan self confidence tadi gitu, tentang pembelajaran, pendidikan gitu, gimana tuh Mas Abrang? Ini kalau dari analisis psikologi yang saya pahami, ini versinya bisa banyak. Dan saya tentu tidak akan bisa ngomong secara akurat karena saya tidak kenal anaknya secara personal. Kayak saya melihatnya kan ikonografi. Tapi saya pengen ngasih satu sedikit aja, siapa tahu berguna. Ini agak menjadi lucu-lucuan ini. Untuk anak menjadi confident, itu biasanya secara statistik, itu ada orang tuanya yang gila cinta setengah mati sama dia buta. Dia mau salah, mau gimana, pokoknya aku cinta buta sama dia. Ini biasanya peran si ibu. Peran bapak melatih kekuatan dia, peran ibu membackup dengan cinta. Biasanya kalau ada ibu yang, itu termasuk yang karena saya mengalami, ibu saya tuh cinta sama saya tuh buta. Saya bunuh orang, yang salah yang dibunuh pasti. Itu sampai cintanya tuh sampai nggak masuk akal. Berarti beda sama bapaknya ya, Mas Abrang? Beda ya. 180 derajat sama aja. Kalau ibu saya cintanya tuh buta. Itu bisa ada berbahayanya karena cinta yang buta membuat anaknya tidak pernah merasa bersalah, kemudian takutnya gitu. Tapi positifnya adalah anak jadi punya fondasi kepercayaan diri karena dia punya approval terus dari kecil. Penting itu posisi itu. Kalau ya ini balance pada keluarga ya. Kalau ibunya pakai peran cinta buta, bapaknya harus jadi peran dua kritik lah. Kamu pokoknya salah terus. Ya, ibunya kamu nggak pernah salah, bapaknya kamu salah terus. Sehingga si anak bisa hidup pada spektrum untuk menemukan dirinya sendiri. Dia punya ruang yang luas untuk bisa menemukan koordinat. Semoga berguna. Oke, thank you Mas. Terima kasih banyak, luar biasa keren. Berikutnya Mas Hilmi, silakan Hilmi Kusuma. Monggo Mas. Langsung di-unmute aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, agak cepat mungkin ya Mas. Silakan. Sabrang. Saya itu sebenarnya merespon pertama kali pemikirannya Mas Sabrang juga Mak Iyahan itu sebenarnya sebuah kritik dan kejenuhan saya terhadap kehidupan modern gitu kan. Yang dimana kita sebagai manusia ya kehilangan nilai dan banyak hal gitu dalam kehidupan modern itu. Saya sih memandang pemikirannya Mas Sabrang dan apa yang biasa diajarkan juga ketika acara Mak Iyahan itu sebenarnya kita mencoba mendekonstruksi secara epistemologis gitu kan, memandang kehidupan dan memandang dunia itu dengan cara pandang yang baru yang tentunya kita tuh nggak lepas dari agama gitu kan. Cuma kan objek sains itu tadi Mas, objek sains itu kan pertama kan memang alam semesta dan di dalam alam semesta itu ada kehidupan manusianya. Bagaimana sih dengan cara pandang seperti yang Mas Abrang jelaskan tadi untuk memandang bagaimana kita membangun kehidupan sosial, terutama merespon keadaan dunia yang sekarang ini gimana ya dikuasai oleh kapitalisme. Kehidupan kita itu kan sudah sangat kapitalistik gitu. Kebetulan saya tuh lebih tertarik ke pemikiran-pemikiran macam Karl Marx gitu. Bagaimana Marx merespon kehidupan modern dan kehidupan yang kapitalistik gitu loh. Bagaimana sih dasar epistemologis yang kayak tadi itu kita pakai dalam melihat kasus kehidupan sosial dan bagaimana kita mendekonstruksi kehidupan sosial dengan cara yang kayak tadi gitu loh. Membangun masyarakat dengan cara yang kayak tadi. Utamanya sih respon terhadap kapitalisme misalnya. Dan saya juga kayak misalnya gini, Mas Abrang barusan bilang dalam kehidupan sosial hierarki itu sesuatu yang niscaya gitu kan. Ada yang namanya hierarki. Jujur sih Mas, kalau saya sendiri orang yang mungkin ya, kalau agak kasar saya bilang saya nggak setuju dengan adanya hierarki. Kalau mungkin manusia punya peran sosial di mana dia harus bisa di atas yang lain tuh maksudnya dia kayak misal mengatur kepentingan orang banyak gitu misalnya.
Itu bagi saya bukan berarti dia secara hierarkis berada di atas orang lain. Dia memang punya peran sosial yang dia bisa mengurusi hajat hidup orang banyak gitu loh. Tapi itu bukan hierarki bagi saya. Dia tetap setara sama saya, cuma dia memang punya tugas yang seperti itu. Dan saya punya tugas yang berbeda gitu. Nah, itu meresponnya gimana sih kalau agama dan kita merespon keadaan sosial, membangun masyarakat sosial? Karena gini Mas, berbeda dengan pengetahuan yang lain, kehidupan manusia itu, apalagi kehidupan sosial membangun masyarakat itu kan ya balik ke tadi, kayak misalnya budaya itu sangat fleksibel misalnya. Budaya itu senantiasa berubah, kehidupan sosial senantiasa berubah, manusia senantiasa berubah. Nah, bagaimana sih dengan cara pandang kayak tadi kita ngerespon ini semua? Oke. Gitu. Oke. Terima kasih. Thank you Mas Hilmi, terima kasih. Ya, Silakan Mas Abrang, ini urusannya sama kapitalisme nih. Monggo Mas, silakan. semoga saya itu ya apa nggak salah nangkep abstraksinya. Dan saya paham teman-teman Marxis tentunya nggak setuju dengan kalimat apa namanya hierarki. Jadi hierarki bukan pada terjemahan kelas spesifik, kelas buatan manusia ya. Jadi apa kalau kiri Marxis kan melihat dunia sebagai struggle of power intinya. Dan kalau saya tidak percaya, bukan tidak percaya itu tidak hanya satu-satunya struggle of power. Dunia itu tidak hanya struggle of power. Dari fakta bahwa orang yang punya raw power paling besar adalah psikopat, karena dia tidak punya powernya bisa keluar semua karena tidak punya inhibitor, nggak ada empati, nggak ada apa dan seterusnya. Dan faktanya bahwa psikopat nggak bisa naik dalam hierarki. Tapi maksud saya hierarki itu gini loh, jangan dianggap sebagai kelas kontra. Bukan kasta gitu ya Mas Abrang ya, beda ya. Bukan kasta yang sama, bukan kasta. Hierarki itu misalnya gini, kita regards itu lebih penting daripada yang lain. Itu bukan universal. Jadi hierarki tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada parameter hierarki. Karena saya ngomong ada multi hierarki dalam dunia, itu karena gini, misalnya hierarki yang namanya kepercayaan. Masnya mau minjemin motor, apakah 10 teman Anda akan Anda pinjemin motor, berani Anda? Misalnya saya kalau sama si A percaya, makanya berani. Kalau sama si D, nggak berani nih, karena dia tidak terpercaya. Ini kan sudah ada yang namanya hierarki. Aku lebih percaya A daripada B. Misalnya, dari 10 orang, mana yang lebih tinggi sih? Ada parameter tinggi, sehingga kita bisa ngomong, kalau hierarkinya lebih tinggi adalah A. Kemudian baru B, baru C, dan seterusnya. Saya nggak ngomong hierarki dalam kasta dan pembedaan dan diskriminasi dan struggle of power dan seterusnya, enggak. Saya justru melihat hierarki dari dunia biologi. Karena semua abstraksi manusia, ide manusia dan seterusnya itu tidak bisa lepas dari archetype. Yang saya ngomong, archetype itu apa sih? Archetype adalah behavior itself. Archetype adalah bagaimana biologis insting manifest menjadi action. Itu yang sebuah perilaku yang nempel pada tendensi psikologis, gitu loh maksudnya. Kamu nggak bisa menghindari itu. Contoh paling sederhana, kalau kebelet itu kamu mau pakai konsep Marxis atau pakai apa aja, batal itu kamu nahan nggak bisa itu. Kenapa? Karena dorongannya biologis. Benar. Dan semua problem hilang di situ ya Mas Abrang ya. Masalah nggak ada, pajak nggak ada. Nggak ada udah. Kalau kamu udah nahan misalnya, itu kan behavior yang didorong oleh biologis. Itu bisa mengalahkan semua. Bahkan agama juga kalah kalau untuk Allahu Akbar kebelet dia daripada rakaat ketiga mending mundur dia kan. Kalah udah sama saya yang namanya biologis konseptual ini nih. Oke. Dan faktanya gini Mas. Dalam fakta biologisnya ada serotogenic sistem dalam tubuh manusia yang itu lahirnya 350 juta tahun yang lalu. Sebelum bisa melihat pohon, itu sudah ada sistem yang namanya serotonin. Itu intinya buat nge-track hierarki. Aku gimana sih sama dia? Di masyarakat aku percaya nggak sih? Kamu cari jodoh aja, kamu pasti pengen mencari hierarki tertinggi di mata yang kamu naksir. Karena rebutan cewek nih, 3 orang rebutan cewek. Tahu ceweknya suka bunga. Ini 3 orang akan memberi bunga sebanyak-banyaknya. Kenapa? Yang lebih banyak dianggap hierarkinya paling tinggi di mata si cewek ini. It's part of life. Saya nggak ngomong hierarki pada kelas ya. Saya ngomong hierarki pada part of life karena paling gampang gini lah. Orang yang menang perang, hewan yang menang perang, pasti dadanya gini. Yang kalah pasti gini. Ya.
itu lagi-lagi dorongan biologis. Kucing aja gitu, nggak usah manusia. Berarti ada fundamental biologis yang nge-track hierarki ini. Bahwa hierarki punya potensi korupsi, yes, I agree. Hierarki dalam society itu dangerous karena dia punya potensi untuk korup, power tend to corrupt. Yang hierarkinya tinggi, dia punya kesempatan untuk memanfaatkan dan korup. Itu yang saya setuju dengan Marx bahwa kadang-kadang hierarki ini dangerous loh ini dalam society. Nah, terus kemudian masuk ke kapitalisme. Kalau kamu punya alternatif sistem dari kapitalisme, ayo kita bikin. Menurut saya yang salah bukan pada kapitalisme, ya kita harus ngurut nih dari Adam Smith gimana, James Rousseau gimana, kita masuk Milford gimana dan seterusnya. Karena evolusi dari kapitalisme sendiri juga punya sejarah yang perlu kita track. Kita tidak bisa gambar secara, pokoknya kapitalisme buruk. Kan nggak sesederhana itu. Karena ada satu konsep yang lain gini. Kapitalisme itu altruistik yang dipaksakan. Kalau kamu tidak punya kontribusi kepada society, kamu juga tidak berhak mendapat resource dari society. Jadi orang harus dipaksa punya kontribusi. Tanda token dari kontribusi tersebut adalah yang disebut sebagai duit. Terus kemudian lama-lama manusia lupa bahwa duit itu adalah representasi dari konsep. Terus lama-lama kemudian lupa bahwa yang penting duitnya banyak-banyakan sebagai hierarki itu tadi. Lagi-lagi kan biologis nih. Nggak usah pakai duit deh. Ada like aja atau subscriber. Kita rebutan hierarki kok, banyak-banyakan like, banyak-banyakan subscriber. Kenapa hierarki berguna? Karena yang lihat gini, ini kalau Anda pakai Twitter, ada yang mention followernya 100.000 sama yang followernya 10. Yang pertama Anda respon yang mana? Kan pasti yang 100.000. Ini dorongan biologis, kita nge-track nih. Oh, dia punya hierarki dalam tanda petik, dia dianggap tinggi oleh masyarakat daripada yang 10 nih. Apakah itu benar atau salah nanti dulu, tapi bahwa ada impuls itu terhadap informasi, itu dorongan biologis yang nggak bisa kita tahan nih. Oke, terhadap kapitalisme. Ini tidak mudah, karena saya harus narik ke game teori. Apa sih yang diproblemkan dari kapitalisme? Karena saya ngomong fakta positifnya dulu, tapi saya nanti juga ngomong saya sangat setuju sama Marx. Fakta positifnya adalah, kalau nge-track poverty, kemiskinan, dengan kapitalisme, banyak loh yang berangkat dari kemiskinan. Tahun sekitar 18-an itu orang Amerika misalnya, saya nggak punya data orang Indonesia, orang Amerika itu hidup sehari $1. Yang bisa nggak mungkin, tapi itu absolute poverty itu. Dan sekarang hampir sisa-sisa poverty di dunia itu sudah sangat sedikit dibandingkan 100 tahun yang lalu. Mau nggak mau itu kita harus mengatributkan secara objektif dari sistem kapitalis. Tapi saya nggak ngomong dia pasti baik ya. Dia atau pasti buruk, dia ada merit baiknya juga. Oke, dia ngangkat poverty. Dengan knowledge ekonomi, misalnya dengan paten dan segala macam, ada hak paten, ada hak jual dan seterusnya, ini untuk mendorong inovasi yang kemudian punya reward, mendapatkan reward ekonomi. Itu bisa diampu oleh sistem kapitalisme. Terus kemudian ini mendorong society jadi lebih cepat. Karena pasar bebas ada persaingan. Ketika ada persaingan, mereka harus naik hierarki. Nah, hierarkinya gimana? Dengan cara menemukan teknologi baru, dengan membuat sesuatu lebih murah, yang beruntung adalah konsumen. Karena dengan teknologi kemudian kita gamenya masuk ke positive sum game, nggak zero sum game lagi. Ini yang membuat society forward. Tapi ada negatifnya juga. Satu yang saya setuju sama Marx. Kemudian orang tidak bisa punya fulfillment of life karena semua yang dia buat, dia hanyalah bagian dari mesin. Dia hanya bagian dari gear. Aku pekerja nggak bisa ngomong bahwa iPhone ini tak buat. Saya hanya bagian pojokan untuk montir nih. Sehingga dia tidak punya fulfillment. Jahatnya kemudian, karena hatinya kosong, diisi dengan membeli. Membeli orang yang membeli barang itu, kemudian terus pengen mengisi kekosongan karena dia tidak bisa merepresentasikan dirinya, dan itu membuat kapitalisme muternya jauh lebih cepat kan gitu. Itu satu. Nomor dua, pada game teori, semua game akan menghasilkan disparasi. Sorry ngomong ini, ya enak nih. Mau main game pakai koin gini aja, kamu game long enough, itu nanti ada yang sangat kaya dan ada yang sangat miskin. Main monopoli, menangnya adalah salah satu kaya, yang lain bangkrut. Itu juga yang terjadi. Semua game seperti itu, dan hampir semua game seperti itu. Dan kita pada titik kapitalisme di mana gapnya udah terlalu besar.
Di Indonesia, kekayaan 100 juta orang itu sama dengan kekayaan 4 orang terkaya. Hmm. Empat paling atas itu kayaknya sama dengan 100 juta paling bawah. Ngeri. Ini sudah terlalu jauh. Sebenarnya yang punya peran untuk nata ini itu negara, kan gitu. Kalau para pelaku negaranya peduli sama itu, ya, saya ngomong ya. Nah, jadi Next Mas, next. Berikutnya. oke. Oke, lanjut Mas. Maksud saya begini, kita jangan mudah ngomong itu pasti buruk, itu pasti baik, itu pasti buruk, itu pasti baik. Sesuatu yang di pick up itu pasti ada baiknya. Sesuatu yang berjalan panjang itu pasti ada baiknya. Karena ini ngomongnya semoga tidak ya. Reality itu memilih. Evolusi apa jenis. Kalau kita ekstensi reality itu memilih, itu yang diizinkan sama Tuhan yang terjadi. Itu memilihnya lewat yang disebut sebagai reality. Kan ngomongnya gitu ngomongnya. Kalau dipilih sama reality berarti dia ada benarnya. Jadi semua yang terjadi pasti ada benarnya. Karena yang mengizinkan Tuhan. Masalah kita tidak bisa menemukan part benarnya, itu masalah kita. Tapi dia juga pasti ada tidak benarnya. Dan kalau murni tidak benar nggak mungkin. Kalau murni benar juga tidak mungkin. Karena berhubungan dengan kelengkapan kalau murni kebenaran. Kalau murni buruk nggak ada balance-nya, kita punya interpretasi makna. Jadi pasti ada di tengah-tengah. Maksud saya gimana kita kemudian menghadapi kapitalisme? Bikin kapitalisme yang punya faktor lain. Kalau gini, nyambungin sama agama nih. Nyambungin sama agama. Tak jawab sederhana aja, nyambungin sama agama. Orang pada ngomong, saya percaya Tuhan. Proof-nya apa? Itu mulutmu kok. Orang bisa ngomong kayak gitu kok. Bullshit saya juga nggak tahu kok. Hanya dirinya sendiri yang dia percaya Tuhan. Tapi implementasinya gimana percaya Tuhan? Apakah selesai ketika ngomong saya percaya Tuhan? Menurut saya, kepercayaan pada Tuhan itu harus di-active, harus dimanifestasikan. Manifestasinya gimana? Pada semua keputusanmu, kamu menyadari bahwa Tuhan itu ada benar-benar. Ini Tuhan ikut nonton loh ini. Ini Tuhan ada faktor loh di sini nih. Kalau dia pada keputusan dia tidak hadir, jangan ngomong kamu percaya Tuhan. Kamu cuma bikin Tuhan sebagai cheat code aja. Pembantulah dalam tanda petik. Kenapa? Karena kalau lagi masalah Tuhan tolong dong gitu. Kalau keputusan yang lain nggak dilibatkan keputusannya. Nah kalau misalnya gini, orang benar-benar sudah beragama, berarti melibatkan Tuhan kepada pada setiap pilihannya, termasuk membeli barang. Kapitalisme akan punya balance-nya, akan punya keseimbangannya. Karena kamu nggak mungkin beli dari pengusaha yang efeknya buruk buat Indonesia, buat masyarakat lebih banyak. Perilaku perusahaannya buruk kok, ngapain saya beli dari dia? Saya beli kepada perusahaan yang efeknya lebih bagus untuk masyarakat. Kalau kita benar-benar Islam dan percaya Tuhan dengan melibatkan Tuhan pada setiap keputusan beli aja, beres dewe itu otomatis beres dewe. Nah, cuman kita belum mengimplementasikan percaya Tuhan itu gimana gitu loh. Kalau percaya Tuhan beneran semua keputusanmu seperti yang Tuhan, informasi yang diberikan sama Tuhan, mau pakai sistem apapun pasti ada keseimbangannya sendiri nanti. Saya bisa mengargumentasikan itu waktunya panjang. Ya, oke. Ini jadi ingat di Quran ada satu ayat yang mengatakan, apakah kamu akan berbicara hanya beriman saja tanpa aku uji? Itu kali ya Mas Abrangnya cuma ngomong doang, tapi nggak ada realitas. Menerima realitasnya juga, ya itu nggak sesuatu yang valid. Oke, Mas Abrang, ini pertanyaan tuh masih banyak banget, tapi waktu kita cuma 5 menit lagi. Mungkin sedikit Mas Abrang, tadi aku jadi tertarik berbicara tentang masalah permainan juga kan. Quran sendiri mengatakan bahwa hidup ini adalah permainan dan senda gurau gitu ya. Udah dikasih tahu tuh, kodenya juga bahwa permainan dan senda gurau gitu. Nah, apa sih maksud dari permainan dan senda gurau di sini tentang konteks dalam kehidupan ini untuk kita role play-nya, untuk bisa blending di dalam permainannya, untuk kita tahu rules of game-nya juga. Nah, apa aja sih yang harus kita aplikasikan dan harus kita ketahui gitu. Silakan Mas Abrang. Mungkin saya berangkat dari ini. Kalau nggak ada kamu di dunia, masalah nggak? Nggak. Ya, jalan terus juga. Kalau ada kamu di dunia, merubah apa? Ya nggak tahu juga. Oke, dengan kamu ada atau nggak ada
nggak tahu ya, why not game anyway gitu. Nggak penting-penting amat gitu ya Mas Abrang Nggak ya? penting-penting amat. Ini kesadaran yang nggak enak ya. Iya, Kamu iya, iya. mohon maaf, kamu hanya penting untuk dirimu. Hmm. Yang contoh paling sederhana yang kemarin saya ngomong gini, kalau kamu nggak invest sama dirimu sendiri, gimana kamu berharap orang invest sama dirimu? Hmm. Ngambil kamu ke pekerjaan dan seterusnya. Jadi dunia tuh ya cuma ini kok. Dan kami bisa punya kuasa untuk ngapain ini. Yang Tuhan ancam tergantung itu, yang agama ancamkan, bukan ancamkan ya, tapi yang agama beberkan itu kan sebab akibat dikasih jalan. Kalau kamu gini nanti ya, lihat aja efeknya neraka. Nah, nerakanya tuh bisa di dunia, bisa di depan mata loh ini nerakanya. Bisa pokoknya ketidaksenaan misalnya gitu. Sebab akibat yang di layout seperti itu. Kamu udah tahu rule of the game-nya. Kamu udah tahu hukum alamnya. Kamu sudah punya abstraksinya. Kamu sudah punya manualnya dalam tanda petik agama ya. Jadi perlu hati-hati agama sebagai doktrinisasi dan agama sebagai value itu sendiri. Dan saya menyebut kalau ngomong agama itu selalu value. Karena saya banyak tidak setuju dengan doktrinisasi yang digunakan oleh para agen Tuhan tersebut. Nah, sendagura kalau kita sudah punya kesadaran itu bahwa kita tidak penting, satu, harus ada balansnya juga. Tapi kalau tidak penting kok diizinkan sama Tuhan ya, berarti aku penting loh in some way, kan gitu. Entah di mata siapa saya juga penting loh. Ada rentang permainan antara penting dan tidak penting. Kemudian ada choice-nya. Choice-nya terbuka dengan choice itu pilihan. Ada pilihan yang terbuka pada setiap waktu yang berjalan. Semua pilihanmu menghasilkan akibat. Kamu punya limited time. Apa kemudian kalau nggak game itu? Game itu gampangnya kalau saya menangkap paling sedikit gini kan, paling permukaannya. Kenapa disebut game? Karena efeknya nggak gede-gede amat juga. Kayak kalah main kelereng itu nggak bikin mati juga. Kita di game ini mau gimana, gampangnya gini lah. Ini mohon maaf ya kalau kemudian bisa menabrak dogma nih. Ini bisa menabrak fungsi dogma yang saya katakan ini. Gini. Kalau kamu punya ayam nih, terus ayamnya pup di depan pintu. Kamu kesel sama ayam. Kaksat ya ayamnya. Tapi apakah kamu dendam sama ayam? Besok kamu lihat ayamnya, pengen kamu masukin neraka, atau pengen kamu pukul kepalanya, atau pengen kamu cincang seperti itu, hanya karena dia melakukan itu. Kan enggak? Karena kita sadar bahwa ayam ya ayam. Dosanya seberapa sih? Enggak mungkin ayam dosa sampai nyuri TV atau lemari kan nggak mungkin juga. Dosanya dia paling yang ngotorin dan seterusnya. Itu dipahami seperti itu. Sekarang bayangkan gap manusia sama Tuhan. Dosa apa yang bisa kita lakukan sampai bisa menyakiti Tuhan? Maksimal yang tersakiti dari dosa yang kita lakukan adalah kita sendiri sebenarnya. Tuhan yang ketawa-ketawa, alah ayam, melek. Oke. Kamu tak kasih lapangan, kamu tak kasih choice, kamu nelek yang kotor kakimu sendiri. Ya ketawa, game kamu yang sudah aku siapkan judge, hakim yang namanya sebab akibat, sudah aku kasih warning, kalau kamu main gamenya nggak bener, kamu ya akan mengalami sendiri. Dan jangan lupa pengalaman itu juga adalah bagian dari game. Oke. Jadi ya enggak, hidup ini nggak serius, tapi serius. Kayak main sepak bola, kalau kalah 5-0 nggak mati, tapi ya kita jadi punya kesempatan untuk grow, kita punya jadi kesempatan untuk merasakan sesuatu. Karena tanpa game, kita nggak akan punya kesempatan untuk merasakan sesuatu. Tanpa ketidaktahuan, kita tidak akan merasakan indahnya keterkejutan. Tanpa sedih, kita tidak bisa menghargai gembira. Tanpa kecewa, kita tidak bisa menghargai kesetiaan, dan seterusnya. Jadi, game, saya merasanya gini, kita dikasih lapangan, kita dikasih kesempatan untuk joget di situ. Karena Indian, kita juga cuma ayam yang beol di depan pintu, nggak akan marah juga Tuhan, dosamu tuh nggak akan ngapa-ngapain juga gitu. Namanya juga ayam gitu ya. Ayamnya juga ayam. Anyway Mas Abrang, jadi kalau disimpulkan sangat sederhana gitu ya, dari semua yang simpel aja, hidup mau ngapain sih? Cuman untuk mengalami ini semua, gitu nggak sih Mas Abrang? Bisa untuk mengalami itu semua. Saya kalau melihatnya ada loop, Mas. Ini ngomong agak serius ya, agak loop, ada loop juga. Bayi, anak kecil, itu kan creature yang sangat menyenangkan.
Kita pinjam mata dia untuk melihat dunia. Kenapa anak kecil sangat menyenangkan dan kita bisa channel kasih sayang karena kita diingatkan bisa melihat dunia seperti dia. Seneng, gembira, sedih, ya nangis, ribut sama temennya 5 menit, akur lagi. Pokoknya hidup itu penuh wow dan seterusnya. Kalau tua, sudah kita tua, bukankah kita pengen seperti itu juga? Hidup pure dari dalam. Menjadi menikmati benar-benar menjadi makhluk. Cuman bedanya ada loop gini. Kita dari perilaku anak kecil menjadi perilaku anak kecil dengan kesadaran. Perjalanannya ini cuma ngelup untuk menyadari perilaku anak kecil itu adalah perilaku yang paling fitri dalam tanda petik, murni. Tapi dilakukan di umur tua dengan kesadaran. Yang kita gain adalah understanding. Perilakunya sama aja. Kita harus mengalami segitu banyak, ada loop dari anak kecil menjadi anak kecil lagi. Questionnya adalah kamu balik ke situ lagi dengan kesadaran atau tidak. Dan itu game yang paling menarik menurut saya. Itu poinnya adalah innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu ya Mas Abrang ya. Oke. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Abrang. Aduh teman-teman mohon maaf banget ini pertanyaannya masih belum bisa dibahas satu-satu juga gitu ya. Tapi terima kasih sudah memberikan feedback pertanyaan. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Mas Abrang juga terima kasih. Penanya semua terima kasih karena dengan pertanyaan-pertanyaan juga saya rasa menggugah kesadaran dan pengetahuan kita juga. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Abrang. Minta maaf ya untuk teman-teman yang belum bisa bertanya dan belum disampaikan pertanyaannya. Mungkin kita akan diskusi di Sabrang anything yang ketiga. Nanti kita ini. Oh ya, nanti yang besok adalah spesial Ramadan. Nah, gitu. Jadi bajunya harus pakai baju takwa ya, Mas Ro. Harus pakai baju koko sama kopi ya. Oke, Mas Abrang, hatur nuhun, terima kasih. Sehat selalu Mas Abrang. Terakhir sekali seperti biasa untuk endingnya yang Mas Abrang nggak suka sih ya untuk final statement, tapi ya ini wajib sih ya. Di Dialog Positif wajib. Final statement untuk episode 424. Monggo Mas Abrang. Hidup adalah permainan, tetapi dalam permainan juga terkandung keseriusan. Ketika keseriusan sudah memberatkan kita, jangan lupa esensinya ini adalah permainan. Jadi kita diberi 2 tools seperti baterai. Kalau tidak ada kutub positif, tidak ada kutub negatif, tidak akan hidup yang namanya baterai tersebut. Dan menurut saya dunia itu pasti ada 2 kutub tersebut. Karena itu yang memberi ruang dinamis untuk kita terus bergerak dalam permainan yang serius. Seriusnya apa? Karena pada permainan itu kita nanti akan ngumpulin cerita yang akan dikembalikan ke Tuhan. Kita jadi kendaraan Tuhan untuk mengalami dirinya sendiri. Keren. Terima kasih Mas. Itu jelas banget kita menjadi kendaraan untuk mengalami. Ya balik lagi ya, kita hanya jadi kendaraannya dia. Mas Abrang, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Abrang. Sekali lagi Mas Abrang sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga, salam buat Bapak semua. Dan intinya Mas Abrang mudah-mudahan simbolik cepat rampung, cepat bisa diaplikasikan. Dan bismillah kita pokoknya bisa sinergi dalam anyway gitu lah, apapun lah bisa disinergikan. Hatur nuhun Mas Abrang, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi. Boleh tepuk tangan untuk Mas Abrang, luar biasa ya malam hari ini. Intinya adalah ya kalau sadar jadi ayam udahlah ya, kita ini semuanya ayam. Itu sih intinya. Malam hari ini kita bicara tentang ayam. Terima kasih. Kita rest dulu sebentar, resting dulu, istirahat dulu. Kita ketemu lagi di hari Senin di jam dan channel yang sama. Hatur nuhun, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke.